Indikator kekuatan kedua yang akan dibahas adalah jumlah populasi dan tingkat pengangguran negara di Asia Tenggara. Melalui grafik yang dilansir oleh Bank Dunia, kita dapat melihat perkembangan populasi yang terjadi pada negara di kawasan Asia Tenggara setiap tahunnya. Secara umum, perkembangan jumlah populasi bertambah dengan cukup stabil. Namun, perbedaan yang cukup signifikan dapat terlihat antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Hingga kini, Indonesia masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Keunggulan ini didukung oleh kultur yang menganggap jumlah anak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, bertambahnya populasi Indonesia juga disebabkan oleh meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat. Populasi produktif yang besar memberi potensi bagi Indonesia dalam bentuk bonus demografi. Besarnya populasi dapat dikaitkan dengan ukuran wilayah. Indonesia dengan wilayah geografis yang besar memiliki jumlah populasi yang besar. Sementara negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor Leste memiliki wilayah yang cenderung kecil sehingga hanya dapat menampung populasi yang terbatas. Fenomena populasi menarik dapat dilihat dari Vietnam dan Filipina. Jumlah populasi kedua negara semakin meningkat, tetapi Vietnam mampu melampaui Filipina di tahun 2003. Saat ini, Vietnam menjadi negara dengan jumlah populasi kedua terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indikator populasi juga dapat dikaitkan dengan angka pengangguran yang ada di masing-masing negara melalui grafik di bawah ini. Jika dibandingkan dengan angka pengangguran ideal yaitu 3,5–4,5%, terdapat dua negara di Asia Tenggara yang berada di atas rata-rata, yakni Indonesia di angka 4,5% dan Brunei Darussalam di angka 9,1%. Sementara, negara yang berada jauh di bawah rata-rata ideal adalah Laos, Kamboja, Thailand dengan nilai di bawah 1%. Posisi pertama angka pengangguran tertinggi di kawasan ditempati oleh Brunei Darussalam. Meski memiliki populasi yang kecil, angka pengangguran Brunei Darussalam sangatlah tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengangguran disebabkan oleh faktor yang beragam. Di Brunei Darussalam, ketidakmampuan negara untuk mengupayakan diversifikasi aktivitas ekonomi membuat lapangan pekerjaan sangat minim. Sementara di Singapura, kompetisi yang begitu tinggi menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Berkaca dari Brunei Darussalam dan Singapura, kita dapat melihat bahwa edukasi serta dinamika ekonomi domestik juga mempengaruhi angka pengangguran suatu negara. Sementara itu, walaupun secara geografis Indonesia adalah negara yang besar, tetapi lapangan pekerjaan domestik tidak tersebar merata dan terkonsentrasi hanya pada Pulau Jawa. Ini mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama yang berada di luar Jawa.